Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di hari Kamis minggu kemarin, kalian kan sudah belajar matematika halaman 8 tentang penjumlahan pecahan tetapi yang penyebutnya sama. Kita ingat kembali, kalau penyebut itu adalah pecahan yang angkanya di bawah per. Nah, ini disebut dengan penyebut. Kalau yang atas disebut dengan pembilang. Kalau penyebutnya sudah sama seperti nomor 1 ini, penyebutnya tinggal dipindah saja, kemudian yang dijumlahkan hanya pembilang. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, kalian lihat yang nomor 6 sampai nomor 15, nomor 6 dulu. Penyebutnya ini tidak sama. Ini berapa? Pecahannya dibaca 2/7 ditambah 3/15. Apabila penyebutnya tidak sama, maka ini belum bisa dijumlahkan pembilangnya. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu supaya bisa dijumlahkan. Kalian perhatikan penjelasan dari Bu Evi. Ini hanya contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Contoh nomor 1 ini Bu Evi punya angka 2/6 ditambah 3/4. 2/6 ditambah 3/4. 6 dan 4 di sini adalah penyebut. Penyebutnya ini tidak sama sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Bagaimana cara menyamakannya? Kita harus mencari yang namanya KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kita garis bawahi di sini adalah yang terkecil. Bu Evi punya cara supaya kalian mudah mencari KPK. Caranya ini ada, yang pertama ada angka 6. Kalian tulis angka 6. Kemudian angka 4. Kita disuruh mencari kelipatan ya, kelipatan. Jadi kalian mencari kelipatan angka 6. Bagaimana caranya? Tulis dulu angka 6. 6 ditambah 6, 12. Ditambah 6, 18. Ditambah 6, 24. Ditambah 6, 30. Dan seterusnya. Sekarang 4. 4 ditulis dulu. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Dan seterusnya. Sampai di sini dulu, sudah mengerti ya? Kelipatan itu dijumlahkan. 6 ditambah 6, 12 dan seterusnya. 4 ditambah 4, 8 dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan ini kalian cari mana yang angkanya sama, angka yang terkecil ya, terkecil. Misalnya ini Bu Evi lanjutkan ya. Contohnya di sini ada 36 ditambah 6 lagi 42, 24, kemudian 28, 32 dan seterusnya. Nah, kita cari yang angkanya sama. Angkanya sama itu berarti 12 ya. Di sini ada angka 12 dan 12. Ada angka berapa lagi? Ada angka 24. 24 dan 24. Masih ada lagi apa tidak? Tidak ada. Jadi di sini yang angkanya sama itu 12 dan 24. Tetapi kita harus mencari yang terkecil.
Yang terkecil yang mana? Angka 12 apa angka 24 yang kecil? Iya benar, angka 12. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya. Kita tulis lagi di sini. Per ditambah per. Nah, kita tadi kan sudah mencari KPK-nya. KPK-nya ketemu berapa? 12. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, ini kan 12. Penyebutnya ini kita jadikan 12 semua. Sama dengan. Jadi harus disamakan dulu kan tadi. Nah, kemudian dari angka, kalau kita sudah ketemu angka 12 ini, kita bagi dengan angka 6. Jadi yang depan ini kan depan sama depan. 6 dibagi 12 dibagi 6 dikalikan atasnya. Dikalikan pembilang. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 tadi berapa? Ini tadi ada berapa loncatan? Ada berapa angka? 1, 2. Berarti 12 dibagi 6 ini ada 2. 12 dibagi 6, 2. 2 ini dikalikan pembilangnya. 2 dikali 2 berapa? 4. Diletakkan di sini. 4 di sini. Jadi depan ini dengan depan. Yang belakang kita cari lagi. Berarti yang belakang dengan belakang. 12 dibagi 4. Ini juga dibagi. Bawah dibagi bawah dikalikan atas. Bawah dibagi bawah dikalikan atas. Yang 12 dibagi 4 kita lihat di sini tadi. Dari angka 4 ke angka 12 ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Berarti 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikalikan atasnya 3. 3 dikali 3 ditaruh di belakang. 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, kita lihat 12 dan 12 penyebutnya ini kan sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, ini baru bisa dijumlahkan. Kita tulis dulu hasilnya, kan 12 sama 12 sudah sama, berarti tinggal dipindahkan saja. Tidak 12 ditambah 12, tidak, hanya dipindahkan saja penyebutnya. Kemudian yang dijumlahkan hanya yang pembilangnya 4 ditambah 9, hasilnya 13. Nah, ini kalau cara menjumlahkan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Bu Evi punya angka 1/7 ditambah 3/6 sama dengan, kalian perhatikan di sini penyebutnya juga tidak sama. Berarti kita harus mencari KPK. KPK dari 7 dan 6. Sama seperti tadi caranya, seperti yang di atas. 7 ditulis dulu sama dengan 6 juga ditulis. Kelipatan 7 berarti 7 ditambah 7 14. 14 ditambah 7 21. 21 ditambah 7 28. 28 ditambah 7 35. 35 ditambah 7 42, ditambah 7 49, ditambah 7 56 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6. 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 18, 18 ditambah 6 24, 24 ditambah 6 30, 30 ditambah 6 36, ditambah 6 lagi 42, ditambah 6 lagi 48 dan seterusnya. Kita cari angka mana yang sama. Kita lihat di sini ternyata angka yang sama ada di angka 42 dan 42. Jadi di sini KPK dari 7 dan 6 adalah
42. Mungkin nanti yang sebelah sini masih ada lagi, tetapi karena kita mencari KPK, jadi kita pilih angka yang terkecil, yang sama, kelipatan yang sama, dan yang terkecil. Ternyata yang terkecil ini. Nanti misalkan ada yang lebih besar lagi, jangan dijadikan KPK karena itu bukan yang terkecil, nanti beda lagi. Jadi yang terkecil ini yang ketemu 42. Kita tulis angka 42 di penyebutnya. 42 ini juga ketemu 42. Jadi caranya bagaimana? Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Diulangi lagi. Penyebut dibagi dibagi penyebut dikali pembilang. Yang dikalikan depan sama depan dulu. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Lah 42 dibagi 7 berapa? Kita lihat di sini. Dari angka 7 ke 42 ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 42 dibagi 7 itu ada 6. 6 dikalikan 1 itu berarti tetap 6. Kita tulis di sini. Jadi menulisnya di atas. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang ditulis di pembilang yang depan, pecahan yang depan. Kemudian yang belakang juga seperti itu. 42 dibagi 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 42 dibagi 6 itu ketemu 7. Dikalikan dengan pembilang atasnya. 7 dikali 3, 21. 21 ditulis di sini 21. Nah, ini karena sudah sama, penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menulis di sini. Dan yang dijumlahkan yang bagian atas, yang pembilangnya saja. 6 ditambah 21 hasilnya 27. Nah, ini cara menjumlahkan pecahan dengan berbeda. Selanjutnya, video ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan halaman 8 nomor 6 sampai nomor 10. Terima kasih.